bersama aku Ananda Putri Novianti. Halo, aku Dwi Bunga Nurmego Suci. Halo, perkenalkan saya Jian Fadia. Halo, aku Yola Reza Fiana. Three, two, one. Pembangunan usaha atau business combination berdasarkan PSAK nomor 22 Pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI 2015 adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka dua atau lebih perusahaan akan saling menggabungkan diri dengan cara perusahaan yang satu menyatu dengan perusahaan yang lain, guna memperluas usaha serta memperoleh keuntungan atas usahanya tersebut. Pembangunan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lainnya. Alasan-alasan penggabungan usaha menurut Bims, Anthony, dan Kliman antara lain yang pertama, keunggulan biaya seringkali lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Hal ini berlaku pada periode inflasi. Yang kedua, resiko yang lebih rendah membeli lini produk dan pasar yang telah ada biasanya kurang beresiko ketimbang pengembangan produk dan pasar baru. Resiko akan lebih rendah apabila tujuannya adalah diverifikasi. Yang ketiga, memperkecil keterlambatan operasi. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha diharapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang keempat, menghindari pengambil alihan atau avoidance of takeovers. Perusahaan yang lebih kecil cenderung rentan untuk diambil alih. Karena itu, banyak diantaranya memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik terhadap usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang kelima, akuisisi aktiva tak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Jadi, akuisisi atas hak paten, hak penambangan mineral, riset database pelanggan atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Dan yang keenam, alasan-alasan lainnya selain untuk perluasan perusahaan dapat memilih penggabungan usaha untuk memperoleh keuntungan pajak, misalnya tax loss, carry forward, dan lainnya, atas pendapatan pribadi dan keuntungan pajak real estate, serta untuk alasan pribadi. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu dari cara bergabungnya dan dari segi hukum. Dari cara bergabungnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kombinasi vertikal, yaitu bergabungnya bisnis sejenis atau homogen atau identik dengan motivasi efisiensi dalam menangani ranah bisnis yang sama dengan kombinasi, memaksimalkan kinerja dalam satu atap. Yang kedua, kombinasi horizontal, yaitu bergabungnya bisnis yang memiliki lini bidang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan nilai sebesar-besarnya dalam memaksimalkan potensi bidang yang heterogen, menghasilkan multiproduk di bawah ruang lingkup yang sama, dan mendukung produktivitas entitas dari diversifikasi produk. Dan yang ketiga, kombinasi konglomerasi, yaitu perpaduan kombinasi bisnis vertikal dan horizontal. Memiliki langkah kepentingan luas dan besar, perusahaan ini biasanya memiliki anak-anak usaha bisnis yang membuat ekosistem bisnis di bawah induk entitas raksasa. Seperti halnya perusahaan komputer, menggandeng perusahaan elektronik, seluler, semikonduktor, teknik, manufaktur, dan transportasi. Berikutnya dari segi hukum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama merger. Merger menurut syariah adalah peleburan secara lengkap suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang utama mempertahankan nama dan identitasnya dan ia memperoleh aktiva dan hutang dari perusahaan yang meleburkan diri. Sesudah suatu merger, perusahaan yang meleburkan diri tadi setuju menjadi suatu bisnis tersendiri.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 mendefinisikan merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang kedua, akuisisi. Menurut Sudana, akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Dalam dunia hukum dalam bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari perusahaan lain. Dalam PSAK nomor 22, akuisisi didefinisikan sebagai suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi sehingga mengakibatkan perpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Yang ketiga, konsolidasi. Menurut KBBI, konsolidasi adalah tindak meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang mempunyai visi yang sama atau disamakan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, konsolidasi yaitu tindak suatu penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru serta membubarkan bank lama tanpa melakukan likuidasi itu terlebih dahulu. Dan yang keempat, afiliasi atau anak usaha. Afiliasi menurut KBBI adalah suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri dan biasanya satu lebih besar dari yang lainnya. Sederhananya, afiliasi disebut sebagai hubungan atau pertalian yang dilakukan secara resmi. Jika membicarakan afiliasi di bidang akuntansi, para ahli menyampaikan bahwa pengertian afiliasi berhubungan dengan konsep perusahaan afiliasi. Afiliasi dalam pengertian akuntansi adalah satu atau lebih perusahaan yang berbeda dalam sistem perusahaan induk. Sederhananya, perusahaan afiliasi merupakan anak perusahaan yang ada dalam sistem perusahaan induk. Sejak tahun 1950-an, akuntansi penggabungan usaha menggunakan dua metode yang sangat dikenal. Yang pertama ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest method. Dalam metode penyatuan kepemilikan ini diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak merubah entitas akuntansi yang baru. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan lain yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada buku entitas yang masih beroperasi. Saldo laba dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan. Dan pendapatan dari entitas yang disatukan termasuk pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha dilakukan. Dan yang kedua ada metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian ini didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan pembelian perusahaan yang memperoleh atau membeli, mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan atau biaya perolehan ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi yang lain. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun menurut PSAK nomor 19. Jadi, dua metode tersebut yang paling banyak dipergunakan. GAAP mewajibkan seluruh kombinasi bisnis yang dilakukan sejak 15 Desember 2008 untuk hanya menggunakan metode akuisisi atau acquisition method. Sebagian besar pelaku ekonomi melarang penggunaan pooling method, dan kemudian IASB secara langsung melarang penggunaan pooling method dan menetapkan penggunaan acquisition method.
Jadi, memang metode yang digunakan sekarang adalah metode akuisisi. Penghapusan metode pooling membuat GAAP menjadi lebih konsisten dengan standar akuntansi internasional. Nah, jadi apa sih metode akuisisi yang dijelaskan dalam PSAK 22 itu? Jadi, penerapan metode akuisisi mensyaratkan yang pertama ini ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua penentuan tanggal akuisisi, ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar PSAK nomor 22, membedakan penggabungan usaha sebagai akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Suatu akuisisi akan terjadi bila salah satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain. Yang diasumsikan terjadi bila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% dari hak suara pada perusahaan lain. Kendali dianggap tetap ada, walaupun pemilik di bawah 50% yaitu diperoleh. Yang pertama, kekuasaan lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain. Kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi keuangan berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar. Di PSAK 22 juga disebutkan bahwa goodwill adalah suatu aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Jadi, selisih antara cost dengan harga pasar wajar tidak dapat diidentifikasi, maka dicatatlah sebagai goodwill. Masih di PSAK 22 juga disebutkan bahwa pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih antara A dan B. Jadi selisih lebihnya adalah nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak akuisisi. Kemudian untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, maksudnya tidak sekaligus tapi dilakukan bertahap. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak akuisisi. Dinilainya berapa, lalu digabungkan, kemudian dikurangi dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambillah pada tanggal akuisisi. Berapa selisihnya, maka itu yang dicatat sebagai goodwill. Pengujian penurunan nilai atau bisa disebut sebagai impairment test goodwill. Perusahaan harus melakukan pengajuan penurunan nilai atas goodwill pada level pelaporan unit bisnis. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membandingkan nilai buku bersih unit bisnis dengan nilai wajarnya untuk menentukan apakah telah ada penurunan nilai atau terjadinya kerugian nilai atau tidak. Langkah kedua, tentukan nilai wajar yang diterapkan pada goodwill dengan cara yang sama saat goodwill dicatat pertama kali dan dibandingkan dengan nilai goodwill dalam catatan pembukuan. Jadi ini adalah langkah yang dilakukan di dalam tes impairment atau tes penurunan nilai. Perlu dicatat, kerugian bila nilai wajar yang diterapkan lebih rendah dari nilai yang ada atau carrying value yang ada di dalam goodwill.